Pernah nggak sih ngerasa ada tarik-menarik antara apa yang Anda mau dari karir Anda sama apa yang perusahaan harapkan dari Anda? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ini tuh tantangan paling dasar di semua tempat kerja. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya organisasi-organisasi hebat bisa bikin dua kekuatan ini jalan bareng. Coba deh, kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebetulnya bikin Anda semangat kerja tiap pagi? Apa cuma soal gaji yang lebih tinggi? Atau Anda lagi nyari sesuatu yang lebih dari itu? Mungkin makna pekerjaan, rasa jadi bagian dari sesuatu yang besar, atau sekedar pengen punya waktu lebih buat keluarga. Apapun itu, inilah mesin pendorong kita. Oke, sekarang kita balik mejanya. Apa sih yang perusahaan mau dari Anda? Ya, terus terang aja, produktivitas, efisiensi, dan tentu saja keuntungan. Nah, di titik pertemuan antara keinginan pribadi Anda dan target perusahaan inilah ketegangan itu dimulai. Untuk ngebongkar ini, kita bakal telusuri 5 area utama. Kita mulai dari konflik dasar individu lawan organisasi, terus kita lihat solusinya lewat kesesuaian tujuan, lalu kita bedah kekuatan budaya, peran aturan formal, dan terakhir, siapa sih arsitek di balik semua ini? Oke, bagian pertama, individu versus organisasi. Yuk kita lihat sumber ketegangan yang jadi inti dari setiap hubungan antara karyawan dan perusahaan. Disinilah semuanya berawal. Gini deh simpelnya, Anda pengen gaji setinggi-tingginya, sementara perusahaan pengen untung sebesar-besarnya. Kelihatannya kan berlawanan arah ya. Nah, semua sistem dan aturan yang dibikin perusahaan, itu tujuannya buat menyeimbangkan jungkat-jungkit ini. Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah, tapi gimana caranya biar dua-duanya bisa maju bareng. Terus gimana cara menjembatani jurang ini? Nah, ada satu konsep kunci yang jadi jawabannya. Sebuah jembatan yang dibangun secara sengaja oleh perusahaan. Inilah dia tujuan akhirnya, goal congruence atau kesesuaian tujuan. Bayangin gini, Anda lagi mendayung perahu buat ngejar pulau impian Anda. Ternyata dayungan Anda itu sekaligus mendorong perahu perusahaan ke tujuan mereka juga. Nah, sistem yang bagus itu memastikan setiap dayungan Anda menggerakkan kedua perahu ke arah yang sama. Buat mencapai keselarasan ini, organisasi biasanya pakai dua alat utama. Di satu sisi, ada yang namanya tangan tak terlihat. Ini kekuatan informal kayak budaya. Di sisi lain, ada aturan tertulis, sistem formal yang jelas. Kuncinya adalah saat keduanya ini bisa sinkron. Oke, mari kita kupas alat yang pertama, yang seringkali jauh lebih kuat daripada aturan tertulis manapun, yaitu kekuatan budaya dan norma-norma tak tertulis di kantor. Budaya itu nggak muncul tiba-tiba. Ada pengaruh dari luar, misalnya etos kerja di negara atau kota tempat perusahaan beroperasi. Tapi yang paling kerasa itu faktor internalnya, budaya unik perusahaan itu sendiri, gaya kepemimpinan atasan Anda, bahkan sama siapa Anda sering makan siang bareng. Semua ini tanpa kita sadari membentuk cara kita bekerja setiap hari. Nah, sekarang kita pindah ke alat yang kedua. Kalau tadi budaya itu tangan tak terlihat, yang ini adalah kerangka yang kelihatan jelas. Sistem-sistem yang sengaja dirancang buat mengarahkan kita. Sistem formal ini bukan sekedar dokumen kaku yang disimpan di laci ya, ini adalah sebuah siklus yang hidup. Mulainya dari strategi besar, terus dipecah jadi anggaran inilah yang jadi panduan kerja kita, yang nanti hasilnya diukur. Nah, hasil pengukuran ini jadi masukan buat mempertajam strategi di tahun berikutnya. Jadi ini mesin yang muter terus. Terus, gimana semua aturan ini jalan di dunia nyata? Jawabannya ada di cetak biru perusahaan, yaitu struktur organisasinya. Struktur inilah yang nentuin siapa lapor ke siapa dan gimana keputusan dibuat. Yuk kita lihat beberapa model utamanya. Yang paling klasik itu struktur fungsional. Coba bayangin, semua orang marketing ada di satu departemen, semua engineer di departemen lain, semua tim produksi di departemen yang lain lagi. Jadi, setiap orang dikumpulin berdasarkan keahliannya. Kelebihannya apa? Jelas, efisiensi. Para engineer jadi makin jago karena mereka kerja bareng sesama engineer. Tapi, disinilah letak masalahnya. Waktu mau bikin produk baru, tim marketing bisa jadi nggak ngobrol sama tim engineer sampai di menit-menit terakhir. Akhirnya terbentuk silo, kayak menara gading gitu, di mana tiap departemen jadi asyik sama dunianya sendiri. Kolaborasi jadi susah. Nah, buat mecahin silo tadi, muncullah struktur unit bisnis. Bayangin satu perusahaan raksasa yang dibagi-bagi jadi beberapa perusahaan mini. Mungkin ada divisi Indonesia, divisi Singapura, atau divisi produk A dan divisi produk B. Masing-masing divisi ini punya tim marketing, sales, dan produksinya sendiri-sendiri. Sisi baiknya, kecepatan. Kepala divisi Indonesia bisa ngambil keputusan penting tanpa harus nunggu lampu hijau dari kantor pusat. Ini juga jadi ajang latihan yang bagus banget buat calon-calon pimpinan.
Tapi sisi jeleknya itu pemborosan. Bisa aja ada 3 tim marketing di 3 divisi berbeda, padahal kerjanya mirip-mirip, jadinya nggak efisien. Terus, ada lagi yang namanya matriks. Ini model hibrida yang cukup ambisius. Bayangin Anda seorang desainer. Anda punya atasan, yaitu kepala departemen desain, yang ngasih arahan soal kualitas desain. Tapi, di saat yang sama, Anda juga lapor ke manajer proyek peluncuran produk X untuk kerjaan sehari-hari. Jadi, bosnya ada 2. Ide di balik matriks ini sebetulnya mau ngambil enaknya dari dua dunia. Mau dapat efisiensi keahlian dari model fungsional, tapi juga mau dapat kecepatan dan fokus ke pasar dari model unit bisnis. Ya, ibaratnya pengen dapat kuenya sekaligus bisa makan kuenya juga. Kompleks banget buat dijalankan, tapi kalau berhasil, hasilnya bisa luar biasa. Oke, kita udah ngomongin budaya, aturan, dan struktur. Sekarang pertanyaan besarnya, siapa sih sebenarnya yang tanggung jawab ngerancang dan mastiin semua sistem yang rumit ini berjalan dengan baik? Jawabannya adalah controller. Eits, jangan salah, ini bukan cuma soal akuntansi atau hitung-hitungan. Anggap aja mereka itu arsiteknya organisasi. Mereka nggak cuma ngitung jumlah batu bata, tapi mereka yang merancang cetak biru besarnya buat mastiin setiap bagian bangunan, baik itu budaya maupun aturan formal, bisa bekerja sama untuk satu tujuan. Jadi peran mereka itu lebih dari sekedar nyiapin laporan angka. Mereka merancang sistemnya, menganalisis data buat nemuin ada cerita apa di baliknya, dan yang paling penting, menerjemahkan angka-angka rumit itu jadi sesuatu yang bisa dimengerti manajer. Intinya, mereka yang nyediain peta sama kompas, biar para manajer bisa nyetir bisnisnya dengan lebih baik. Dan ini poin yang sangat penting. Controller itu fungsinya sebagai staff, bukan komandan. Artinya mereka itu penasehat. Mereka bisa aja ngasih peta paling canggih sedunia. Tapi tetap, para manajer linilah yang megang setir dan mutusin kapal mau dibawa kemana. Tanggung jawab akhir tetap ada di pundak manajer. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin tempat kerja Anda sekarang. Setelah tahu semua elemen ini, budaya, aturan, sampai arsitekturnya, coba tanya ke diri sendiri. Apakah budaya di tempat saya kerja ini sengaja dirancang? Atau jangan-jangan cuma terjadi gitu aja secara kebetulan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget.